dalangnya sama, eksekutornya sama. Tetapi orang yang turut terlibat dan mengetahui itu tidak mungkin orang yang sama. Kalau berbicara kasus Subang, tidak mungkin orang yang sama. Yang mengetahui tidak mungkin. Karena saya yakin ini yang membersihkan TKP bukan 1-2 orang. Pasti banyak yang terlibat. Untuk itu salah satu yang menjadikan kasus ini lama adalah banyak yang terlibat. Kali ini Bang Yahya Muhammad. Begini Mas Yahya, Ayo, siap. di dalam lingkaran kasus Subang ini banyak sekali dibahas. Apakah ini motifnya apa gitu? Sepengetahuan Mas Yahya. Nah, ini hanya analisa ya. Kalau motif kan belum ada yang tahu. Silakan. Baik, Bang Jack, Bang Freddy Sudaryanto, Bang Heri Susanto, anggota dewan kita. Luar biasa. Amin. Subang. Silakan. Ya. Subang. Insya Allah jadi. Amin. Asik. Siap. Amin. Harus. Amin. Baik, ini begini Bang Jack. Motif ya. Bahwa kalau kita berbicara motif juga kita tidak lepas daripada hanya sebatas dugaan, ya Bang Jack ya. Kalau selama ini diduga kemudian motif itu ada, motifnya yang berangkat dari yayasan, apa perebutan keuangan, perebutan jabatan, struktural, atau bahkan di sini ada yang mengatakan juga, netizen juga banyak yang mengatakan adalah rasa sakit hati. Rasa sakit hati atas pembagian yang tidak sepadan. Ini dugaan ya. Kita berbicara dugaan. Lah, yang mana yang benar? Semuanya bisa jadi benar. Bisa A, bisa B, bisa C, semuanya bisa. Nah, kita hanya sebatas menduga karena ini yang bisa menentukan kepastian motifnya adalah pihak penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, Bang Jack. Nah, itu motif. Yang katanya ada motif di luaran itu, di luar keluarga terdekat itu adanya katanya cinta lah dan sebagainya. Itu juga memungkinkan. Namun nyatanya ini juga masih sebatas dugaan. Lagi-lagi kembali kepada pihak kepolisian yang punya wewenang untuk menentukan, Bang Jack. Begitu. Paham. Setelah kita semuanya, Om Freddy, Pak Heri, dan Mas Yahya dan saya sendiri mempelajari seluruh keterangan dari berbagai media massa, apakah ada intern keluarga di sini? Kalau kita mempelajari dari berbagai keterangan saksi, keterangan ya saksi-saksi kan begitu banyak ya. Kita ambil contoh mungkin saksi-saksi dari pihak keluarga. Ada nggak kira-kira analisa ini ya? Bukan kita berbicara yang sebenarnya begini, bukan. Ada nggak kira-kira masalah internal atau intern lah? Saya? Ya, silakan. Baik. Ya tadi kalau sebatas dugaan ya pasti. Dugaan ya. Pasti kita mengarah ke sana. Kita sebagai netizen pasti mengarah ke sana menduganya bahwa pastinya ada internal problem, masalah internal di dalam sebuah yayasan bisa jadi, dalam sekolah bisa jadi, dalam keluarga bisa jadi. Karena itu memungkinkan sekali, Bang Jack. Apalagi kemudian ditegaskan kembali oleh Ibu Kapolres saat itu. Mungkin aku ingin bertanya juga, perencanaan, apakah ada dalang di balik itu? Atau pelakunya seorang psikopat bisa? Kira-kira untuk dalang mungkin Bang nih. Ya, untuk dalang. Silakan. Abang dulu dah. Ya, kita berbicara menduga itu pasti bisa memungkinkan arah ke situ, Bang. Karena ini juga menjadi dugaan bahwa ada yang mengatakan dalang, ada yang kemudian pelaku, ada yang turut terlibat, ada yang juga mengetahui. Dan itu pastinya ada. Berarti dugaannya banyak. Dugaan itu bisa memungkinkan. Ada juga yang memang ini juga sebatas dugaan juga, tapi belum pasti juga ya namanya dugaan itu. Itu adalah dalangnya sama, eksekutornya sama. Tetapi orang yang turut terlibat dan mengetahui itu tidak mungkin orang yang sama. Kalau berbicara kasus Subang, tidak mungkin orang yang sama. Tidak mungkin. Karena saya yakin ini yang membersihkan TKP bukan 1-2 orang. Pasti banyak yang terlibat. Untuk itu salah satu yang menjadikan kasus ini lama adalah banyak yang terlibat. Pasti itu dugaannya. Kalau perencanaan, adakah saksi bayaran kira-kira?
Analisanya Gimana? kalau ini kan perencanaan Om Heri ya pendapatnya. Jadi begini ya. Ada nggak saksi bayar? Tidak terlepas apapun bayaran atau tidak, yang jelas saksi itu kan ada sifatnya saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Kalau memang ini pembunuhan terencana, saya yakin intinya pasti ada saksi yang meringankan, gitu loh. Meringankan dalam arti ya mengaburkan, itu kan persoalan atau bagaimana? Karena memang tadi ini saya dengan Bang Yahya konteksnya terencana. Kalau udah terencana, apapun yang akan terjadi sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Seperti itu. Ini kan dugaan ya. Betul. Sudah diperhitungkan ya? Ya, Sudah diperhitungkan. diperhitungkan. Apakah pelakunya sesuai dengan keterangan Dr. Sumi Hastri, seorang psikopat atau sosiopat seperti itu, Mas Yahya? Ya. Ini mendekati. Kalau melihat dari kedua korban yang begitu rusak, Iya. Saya entah kenapa ya ke Dr. Sumi Hastri ini lebih percaya bahkan Ya. daripada yang sudah menginvestigasi, meneliti ya kan dan sebagainya. Kenapa? Karena Bu Sumi Hastri itu lebih lebih speak up ke netizen ini, Bang. Lebih speak up memberitahukan kepada publik bahwa oh ini loh barang buktinya, alat buktinya itu sudah loh, 2 alat bukti itu sudah loh, indikasinya begini loh. Ini adalah progres. Sedangkan netizen masyarakat Indonesia itu yang kita butuhkan itu adalah memang progres, Bang. Tidak seperti kemudian yang sudah janji saja, kado ulang tahun baru, kemudian menjelang Ramadan dan sebagainya. Kita tidak butuh itu. Malah Ibu Sumi Hastri itu adalah speak up banget di media, Deddy Corbuzier bahkan di mana-mana, kira-kira begitu, di IG dan sebagainya, memberitakan bahwa ini loh alat buktinya sudah ada, sudah menutup. Ya, menjawab itu. Nah, tapi kenapa kemudian belum juga diselesaikan? Itu masalahnya. Nah, kalau intinya kita itu harus menegakkan keadilan, kalaupun langit ini juga akan runtuh. Kita nantikan, kita dengarkan langsung dari para saksi yang akan kita korek-korek lebih dalam lagi di channelnya Bang Heri Susanta. Sejauh mana perkembangan kasus Subang? Tentunya kita akan bertanya kepada masyarakat di sekeliling TKP. Kita akan coba dari Subang. Iya. Asli dari Subang ya? Iya. Ada dari Subang. Subangnya di mana nih kalau? Di Subang kotanya banget, Subang. di alun-alun lah. Ya. Agak di atas. Boleh. Di alun-alun. Oke. Mungkin tahu kota Jalan Cagak? Tahu. Jalan Cagak. Barangkali pernah dengar di Jalan Cagak ada peristiwa waktu itu? Enggak sih. Belum tahu ya? Peristiwa banget ya? Peristiwa yang menghebohkan 2 tahun lalu, sempat viral di media, yaitu kasus pembunuhan. Oh, iya. Oh, tahu ya? Tahu, cuman nggak terlalu mendalam. Nggak terlalu mendalam, tapi tahu. Tahu. Mbak tahu. Kira-kira apa yang Mbak tahu sampai yang Mbak ketahui? Tahu sih, cuman lihat di berita aja. Tahu juga sih, gak ngikutin kasusnya ya, paling cuma tahu selewat itu doang tentang doang, ya? ibu dan anak. Ya. Ada pembunuhan dan belum diketahui sampai sekarang pelakunya ya. Hampir 2 tahun. Jadi nggak ada lagi ya? Sampai segitu aja. Baik. Oke. Jadi inilah perkembangan kasus Subang, ternyata diketahui juga oleh masyarakat. Kita bantu kira-kira. Kasus pembunuhan ibu dan anak. Betul. Ya, itu selewat doang. Selewat. Terus sampai sekarang belum ketahuan. Belum ketahuan. Terus Ya. gimana lagi? Udah. Ibu dan anak ya. Iya, cuma tahu selewat doang itu aja Selewat. sih. Iya. Kan sempat viral waktu itu kan ya. Sempat dibahas ya. Tapi nggak ngikutin terus. Enggak. Cuma selewat aja. Iya. Kira-kira apa lagi yang diketahui Mbak selain hanya kasus pembunuhan ibu dan anak? Selain itu, kira-kira apa yang Mbak ketahui lagi gitu? Tentang apa? Tentang Subang. Enggak, tentang pembunuhan itu. Oh. Apakah sampai segimana Mbak mengetahuinya? Oke nih teman-teman, saya akan mencoba kepada pengunjung juga di sini nih di Garas Cafe akan menanyakan terkait kasus Subang. Nah, boleh tahu nggak sedikit apakah tahu kasus pembunuhan ibu dan anak yang sampai saat ini belum terungkap ya? Tahu dari TV, dari sosmed, tahu. Ya, dari YouTube juga pernah. Iya, dari YouTube juga. Nah, sampai saat ini belum terungkap. Ada nggak harapan? Ada sedikit disampaikan harapan untuk Semoga cepat terungkap aja. Soalnya